Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali bikin geger. Kali ini, ia mendesak agar Indonesia mempermudah perusahaan asal Amerika Serikat mentransfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika. Bagaimana respons Bank Sentral Asia, salah satu bank terbesar di Indonesia? Apakah data nasabah Indonesia benar-benar aman? Gedung Putih menyatakan Indonesia berkomitmen membuka akses transfer data ke Amerika Serikat. Kesepakatan ini dimasukkan ke dalam Lembar Fakta Perdagangan Bersejarah Amerika Serikat Indonesia. Alasan Amerika Serikat memperlancar perdagangan, investasi, dan layanan digital lintas negara. Contoh, perusahaan digital besar seperti Google, Visa, Mastercard, hingga platform cloud sudah lama melakukan transfer data. Bagi Amerika Serikat, data adalah emas baru. Transfer data lintas negara dianggap vital untuk ekonomi digital global. VP BCA, Sugianto Wono, menegaskan BCA tetap prioritaskan keamanan data pribadi nasabah. Regulasi terkait transfer data lintas negara masih belum resmi, PP dan lembaga pengawas juga belum dibentuk. Risiko kebocoran data sangat besar, dan tanggung jawab ada di pengendali data. UU PDP mewajibkan laporan insiden kebocoran maksimal 3x 24 jam. Artinya, meski ada desakan dari Amerika, bank seperti BCA tetap tunduk pada aturan nasional. Kalau data bocor, reputasi dan kepercayaan publik taruhannya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut praktik transfer data ke Amerika Serikat sebenarnya sudah lama terjadi. Contoh, transaksi menggunakan Mastercard, Visa, hingga layanan Google. Semua tetap menggunakan protokol keamanan seperti OTP, KYC, DSB. Airlangga menegaskan, transfer data harus tetap mengikuti UU PDP 2022. Jadi, meskipun terlihat seperti hal baru, sebenarnya pertukaran data sudah jadi bagian dari ekonomi digital. Bedanya, kali ini tekanan datang langsung dari Presiden Amerika Serikat. Risiko utama, data pribadi WNI bisa disalahgunakan jika tak ada pengawasan ketat. Ancaman kebocoran data bisa berujung pada penipuan, pencurian identitas, hingga spionase ekonomi. Pihak perbankan khawatir tanggung jawab hukum ada di mereka, sementara kontrol ada di luar negeri. Kontroversi publik, apakah pemerintah Indonesia terlalu tunduk pada tekanan Washington? Pertanyaan besarnya, apakah kepentingan nasional Indonesia dilindungi, ataukah data 270 juta warga hanya jadi komoditas global? Trump ingin memastikan perusahaan teknologi Amerika Serikat tetap dominan di Asia Tenggara. Data lintas negara jadi kunci kontrol digital. Indonesia sebagai pasar digital terbesar di kawasan menjadi incaran utama. Dengan data, Amerika Serikat bisa memperkuat posisi geopolitiknya sekaligus tekan pengaruh Tiongkok. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga geopolitik. Data adalah senjata baru dalam perang dingin digital antara Amerika dan Cina. Perlu aturan turunan UU PDP yang lebih jelas. Harus ada mekanisme audit dan sanksi internasional untuk perusahaan asing. Indonesia perlu negosiasi yang adil, data bisa keluar, tapi tetap ada kontrol di dalam negeri. Alternatif, bangun pusat data nasional lebih kuat agar tidak bergantung pada pihak asing. Indonesia harus berhati-hati. Kalau terlalu longgar, data rakyat bisa bocor. Kalau terlalu ketat, investasi digital bisa lari ke negara lain. BCA sudah menegaskan, keamanan data nasabah adalah prioritas. Tapi desakan dari Washington jelas bukan hal sepele. Apakah pemerintah bisa menjaga keseimbangan antara kerjasama ekonomi digital dengan perlindungan rakyatnya? Atau, jangan-jangan data pribadi kita sudah lama jadi rebutan raksasa global? Waktu yang akan menjawab.